Okay, halo semuanya. Good evening, everyone. So I'm so sorry because I just can send you my video. Jadi mohon maaf sekali, saya baru bisa untuk mengirimkan video untuk penjelasan dari materi kita selanjutnya. So I will send you to video. Jadi saya akan mengirim kepada teman-teman dua video. Jadi ada dua materi. Yang pertama tentang virtual health, and then yang terakhir adalah entrepreneur dalam kesehatan. Oke, jadi ini menyambung materi kita yang kemarin tentang media ya. Kemarin teman-teman sudah praktek, jadi sudah ada beberapa TM yang nanti akan kita konversikan. Nah, di sini kita dapat kita akan belajar tentang digital health atau virtual health. Oke. Nah, apa sih gitu digital health gitu atau virtual health? Jadi digital saat ini itu kita sedang berada di dalam era disrupsi. Jadi saat ini kita sedang berada di era kita ngomongnya revolusi industri ya. Jadi semuanya itu sudah bergerak ke era digital, sudah computerized digital dan akan menuju ke era Internet of Things. Semuanya akan menjadi atau ngeblend jadi dalam satu internet. Nah, di sini digital transformation in healthcare itu sudah tidak bisa kita pungkiri sudah terjadi di dalam dunia ini. Jadi sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin memang di Indonesia tidak semaju di luar negeri, tetapi kita tidak dapat menutup kemungkinan, tidak dapat seolah-olah tidak akan terjadi di Indonesia itu loh. Karena semua ini pasti akan terjadi. Semua ini pasti akan menuju ke arah situ. Jadi akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa tersebut. So, digital transformation in healthcare is the positive impact of technology in healthcare. Jadi ini adalah impact atau dampak dari teknologi di dalam kesehatan gitu ya. Jadi ada di dalam perawatan kesehatan. Jadi digital transformation itu adalah inovasi yang tujuan utamanya adalah streamlining physical work, optimizing system, improving patient outcome, reducing human error, and lowering costs through amazing web and mobile experience. Jadi tujuannya itu adalah meningkatkan derajat kesehatan pasien pastinya, kemudian mengurangi human error, menurunkan harga ya, jadi supaya biaya rumah sakit, biaya healthcare itu nggak terlalu mahal karena ada beberapa tenaga yang mungkin bisa digantikan dengan healthcare itu. Oke. So virtual health itu thanks to technology, pasien get better treatment with virtual reality tool, wearable medical device, telehealth, and 5G mobile technology. Doctor, on the other hand, can streamline their workflow using artificial intelligence powered system. Jadi virtual reality, wearable medical device, telehealth, etc. itu adalah contoh dari teknologi atau digitalisasi ini. Jadi beberapa digitalisasi itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi memang ada beberapa yang masih belum bisa dijangkau di Indonesia. Oke, ini adalah salah satu contoh. Jadi ini adalah contoh pertama dari digital health. Kita sudah sangat familiar dengan telemedicine atau health application. Jadi telehealth, telemedicine, telenursing, semua itu adalah menjadi satu di dalam health application. Jadi apa sih gitu telemedicine ya? Berarti kalau telemedicine atau telenursing atau telehealth itu adalah bagaimana kita mengobati atau kita merawat pasien gitu ya di dalam sebuah jaringan internet atau di dalam sebuah aplikasi gitu. Jadi aplikasi itu merupakan jembatan bagaimana kita merawat pasien gitu ya. Kenapa kok sekarang health app itu sangat booming gitu ya? Karena memang sekarang era saat ini orang itu lebih suka mencari sesuatu di dalam internet. Sakit sedikit dia nggak ke dokter, tapi dia cari sesuatu di dalam internet. Kalau dia bisa tanya dokter via online, ngapain dia harus tanya dokter via offline? Seperti itu kan ya. Kalau dia bisa periksa via online, kenapa dia harus periksa via offline? Seperti itu. Jadi
telemedicine atau telehealth ini menjembatani atau mengcovering bagaimana pasien itu ingin sekali on demand healthcare. Jadi pasien itu benar-benar pengen healthcare yang sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Karena 52% web browsing itu dari mobile device. Jadi kita semua punya handphone, kita semua punya smartphone, di mana kita mau browsing jarang buka laptop ya, pasti biasanya kalau cuma browsing masalah kesehatan kita pakai handphone karena memang yang kita bawa kemana-mana adalah handphone kita. Nah kemudian 2,7 billion people worldwide own smartphone. Jadi semua orang di dunia itu hampir semuanya punya smartphone ya, hampir semuanya punya smartphone. Dan 77 customer itu memilih untuk online booking untuk medical appointment. Jadi kalau kita mau ke dokter ya, kita itu lebih prefer, atau kita mau periksa gitu, kita lebih prefer jika ada yang menawarkan antrian online, kita pasti pilih antrian online. Kalau bisa kita telepon dulu untuk daftar, untuk antri, itu kita pasti memilih itu. Dan sekarang di Indonesia sudah berlomba-lomba untuk semuanya itu bisa antrian via online. Jadi nggak perlu datang-datang duluan, tapi kita sudah dapat nomor antriannya, kira-kira jam berapa kita akan di treatment. Seperti itu. Ke depan akan seperti itu. Jadi memang kita itu lebih suka yang dimudahkan seperti itu, nggak antri lama-lama di rumah sakit. Kita sudah book appointment jam berapa via online, kemudian kita tinggal datang ke rumah sakit untuk periksa, seperti itu ya. Jadi health app, jadi telemedicine, telehealth, telenursing itu tuh link tenaga kesehatan atau dokter ya. Sekarang masih dokter ya, masih banyak. Kalau nursing masih belum dikembangkan. Nanti teman-teman bisa mengembangkan untuk telenursing ya, maybe. Oke, jadi health app itu link dokter directly with medical facility. Jadi health app itu membantu dokter untuk langsung berhubungan dengan rumah sakit, dengan pusat pelayanan kesehatan. Ya, jadi mereka itu nggak perlu juga nunggu lama, misalkan ada pasien atau tidak dan sebagainya. Jadi mereka sudah tahu bahwa oke, saya ada pasien jam sekian sampai jam sekian, seperti itu. Jadi making it easier for dokter atau for physician to provide on demand healthcare. Jadi dokter tuh sudah akan terjadwal dengan baik. Oke, jam segini saya ada di sini, jam segini saya ada di sini dan sebagainya. Kemudian dokter itu juga akan mampu untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pasien gitu, karena biasanya mereka sudah antri kan lewat online, jadi dokter sudah tahu gitu apa keluhan mereka dan sebagainya, lebih cepat daripada yang biasanya by manual, seperti itu. Jadi telemedicine, telehealth ini sangat membantu gitu. Jadi kita bisa konsultasi. Ya maybe misalkan konsultasi tidak secara langsung ya, misalkan kita pakai Halodoc, pakai Halo Dokter, itu biasanya via chat seperti itu. Tapi ada juga yang dia bisa appointment, bisa teleconference gitu ya. Jadi bisa FaceTime, jadi kayak Skype gitu. Jadi via Skype bisa, atau via video gitu ya. Jadi untuk ngomong dengan dokternya itu bisa juga. Kalau di luar negeri sudah banyak. Kalau di Indonesia saya belum terlalu menemukan yang memang dokter bisa untuk atau mau untuk membuka memang konsultasi via online secara penuh gitu. Biasanya mereka masih part time, mereka di rumah sakit mana, tapi dia bergabung di Halo Dokter. Nanti yang balesin chat itu adalah chatbot. Chatbot itu bagian dari artificial intelligence, nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Jadi ini contoh dari health app yang sudah banyak sekali teman-teman pasti sudah familiar, sudah sering dengar. Misalkan belum pernah nyoba pasti sudah sering dengar. Ada Halo Dokter, Halodoc dan sebagainya, HanesDoc, TopDocs dan sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman bisa searching, nanti ada saya akan memberikan tugas untuk searching review salah satu dari health app ini. Jadi boleh review health app, boleh review artificial intelligence, boleh review wearable device nanti ya. Teman-teman silahkan, nanti akan saya minta untuk membuat video review tentang virtual atau digital health ini. Oke. Yang kedua, untuk digitalisasi dari kesehatan adalah big data. Apa sih big data gitu? Jadi big data itu adalah sebuah data yang dia terorganisir dalam sebuah database. Jadi kalau sekarang itu kan kita masih big datanya itu masih per rumah sakit ya. Jadi masih rumah sakit dia punya server, dia punya data rumah sakit A. Jadi tidak terhubung antar pusat pelayanan kesehatan satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang puskesmas itu kan di dalam ranahnya Dinkes sudah mulai dia membentuk
big data. Ke depan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan membuat satu big data, karena di luar negeri semuanya sudah menggunakan big data ya. Jadi sudah menggunakan big data terintegrasi antara satu orang dengan orang lain. Bahkan one person have a one medical record. Jadi satu orang tuh sudah punya satu medical record, bisa dipakai di rumah sakit manapun. Jadi seluruh tenaga kesehatan yang merawatnya tahu riwayatnya dari A sampai Z, seperti itu. Jadi apa sih important of a big data in healthcare? So important ya. Yang pertama adalah lower rate of medication error. Jadi benar-benar menurunkan kesalahan dari pemberian atau kesalahan pengobatan. Jadi a true patient record analysis. Jadi big data itu dia bisa menganalisis tadi datanya pasien, sehingga pasien itu akan terdeteksi gitu kalau ada kesalahan, sehingga tadi antar satu rumah sakit dan rumah sakit lain, satu dokter dengan dokter lain tuh dia bisa sinkron bahwa meminimalkan kesalahan diagnosa, meminimalkan kesalahan pengobatan dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa memfasilitating preventive care. Karena apa? Big data ini akan menganalisis orang-orang yang dia punya resiko untuk mengalami sebuah penyakit tertentu gitu. Jadi misalkan riwayat dari orang tuanya, riwayat dari keluarganya, riwayat gaya hidupnya, riwayat penyakitnya yang lalu dan sebagainya. Kemudian big data itu juga selain ke pasien, dia juga menyediakan more accurate staffing. Jadi big data analysis ini dapat mengefisiensikan kerja dari petugas rumah sakit ya. Jadi kita tidak perlu lagi gitu, misalkan pekerja rumah sakit itu akan lebih ringan kerjanya karena akan dibantu oleh big data juga. Misalkan mengukur admission rate, kemudian mengukur apakah perawat ruang ini sudah cukup staff atau belum dan sebagainya. Jadi membantu untuk staffing juga. Oke, jadi ini big data in healthcare itu saat ini tuh sudah dalam era ini. Jadi 16.000 hospital di worldwide itu collect data on pasien. Jadi rumah sakit itu ngumpulin data dari pasien, tapi ya itu enggak sinkron, makanya akan disinkronkan ke depannya. 4,9 million pasien itu dia menggunakan remote monitoring. Jadi sudah ada 4,9 juta orang itu yang pakai tadi wearable device. Jadi sudah pakai alat untuk mengukur kesehatan mereka, tapi ya itu enggak terpusat, enggak terkoneksi secara global. Nah, kemudian 80% data kesehatan itu enggak terstruktur, sehingga ini dibutuhkan yang namanya big data atau pusat untuk mengumpulkan data dan mengolah datanya. Kemudian big data ini digunakan untuk apa? Untuk diagnosis, preventif, supaya medisinnya supaya pengobatannya presisi, untuk medical result, kemudian untuk mengurangi reaksi atau efek samping obat, cost reduction, population health. Jadi benar-benar big data ini adalah satu yang penting dan memang nggak bisa kita pungkiri bahwa seluruh data itu nantinya akan terpusat di dalam sebuah big data atau sebuah database seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah virtual reality. Nah, apa sih virtual reality? Jadi virtual reality itu adalah kita memakai, jadi memang ada kacamata khusus yang dia itu sudah terkomputerisasi menyajikan suasana, setting, apapun itu yang diinginkan di dalam kacamata itu. Jadi kayak seperti kita menonton sebuah siaran atau apa, tapi kita bisa seolah-olah kita berada di dalamnya, seperti itu. Jadi membuat kita seolah-olah berada di dalam situasi itu gitu ya. Jadi virtual reality ini itu dapat digunakan untuk mengurangi 24% nyeri pos bedah. Jadi pasien-pasien dengan nyeri pos bedah dia akan diberikan kacamata yang isinya untuk relaksasi. Jadi dia bisa melihat pantai, melihat apa yang dia sukai, mendengarkan suara yang dia sukai dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian 29% surgeon atau dokter bedah yang dia latihan at a computer simulation. Jadi dokter yang dia latihan pakai virtual reality, dia itu akan mampu mengerjakan lebih cepat
untuk pembedahan dan juga membuat kesalahan lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan VR training gitu ya. Jadi dokter juga sangat berguna untuk melakukan latihan gitu ya untuk sebelum dia memang masuk ke pasien. Kemudian not only pain, jadi nggak cuma untuk nyeri saja ke pasiennya, tapi VR teknologi ini sudah digunakan untuk treat pain, anxiety, post traumatic stress disorder and stroke. Intinya yang relaksasi. Jadi sesuatu yang dia relaksasi itu ke pasien bisa pakai VR karena memang dia menstimulasi penglihatan ya, menstimulasi penglihatan untuk melihat sesuatu yang membuat dia relax. And then VR ini jadi suatu solution terutama di era pandemi, di mana teman-teman perawat yang dia susah untuk profesi, nggak bisa untuk praktek di lab gitu ya, dia bisa jadi sebuah solusi bagaimana student in healthcare itu dapat mengimprove skillnya before they go to patient atau before they go to skill laboratorium. Jadi dapat digunakan untuk meningkatkan skill. Jadi kayak misalkan kita pakai nih, ini infus ya, kita mau nginfus pasien. Di dalam kamera itu kita itu seolah-olah ada pasien, kita tinggal menggerakkan tangan untuk memasukkan infus ke dalam pasien itu gitu. Itu jadi seperti itu. Alatnya seperti yang dipakai dokter. Jadi kita bisa simulasi seperti itu. Ya memang mahal tapi ke depan mungkin bisa diterapkan. Oke. And then wearable medical device. Ini yang sudah sangat booming akhir-akhir ini. Wearable medical device. Apa itu wearable medical device? Jadi wearable medical device itu adalah alat-alat kesehatan yang sekarang sudah diubah bentuk atau sudah dimodifikasi sehingga dia bisa dipakai oleh orang awam tanpa harus melibatkan tenaga kesehatan. Misalkan common device yang bisa sering dipakai ya, heart rate sensor yang terhubung dalam smart watch di jam yang dia sudah bisa mendeteksi heart rate, nadi, exercise ya, jadi dia sudah lari berapa kali, berapa kalori yang terbakar dan sebagainya. Kemudian sweat meter, jadi sudah dapat menilai keringatnya, jadi biasanya untuk menilai kadar gula darah seseorang gitu ya, terutama untuk monitor blood sugar level. Kemudian oximeter, jadi yang sudah oximeter yang portable yang dia dihubungkan dengan smartwatch dan HP dan sebagainya. Jadi sekarang sudah sangat banyak device yang memang dia didesain untuk bisa dihubungkan dengan smartphone ataupun dengan smartwatch seperti itu. Kemudian trennya itu sekarang sudah sangat tinggi ya. Jadi orang tuh banyak yang pakai smartwatch untuk track kesehatan mereka pribadi, terutama yang banyak itu yang dipakai yang untuk exercise tracker, heart rate sensor dan oximeter. Kemudian increase need, jadi orang itu sekarang sudah ingin untuk menggunakan wearable ini gitu. Jadi karena itu healthcare company itu sekarang proaktif untuk membuat teknologi-teknologi yang bisa dipakai untuk memberikan up-to-date monitoring of high-risk pasien, terutama untuk high-risk pasien, misalkan pasien dengan diabetes, dengan orang dengan COPD atau dengan asma dan sebagainya, atau sekarang dengan COVID ya, jadi orang-orang yang beresiko itu bisa di oximeter misalkan yang dipakai seperti itu. Kemudian prevention, jadi memang wearable medical device ini dapat digunakan sebagai alat prevention karena pasien itu dia punya sense of ownership. Jadi pasien itu punya rasa memiliki kesehatannya sendiri karena dia mendeteksi kesehatannya sendiri dari waktu ke waktu. Tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, RR-nya berapa, kemudian gula darahnya berapa, oksigennya berapa dan sebagainya. Oke. And then ini contoh dari wearable medical device. Jadi ada beberapa ya, misalkan kayak smartwatch terhubung dengan smartphone, kemudian yang dia mendeteksi gula darah untuk memasukkan insulin secara bertahap dan sebagainya. Banyak sekali. Oke. Yang terakhir adalah artificial intelligence. Jadi artificial intelligence is a more than just a digital transformation trend. Jadi dia lebih dari sekedar virtuality atau digital, because this is an intelligent, karena dia adalah sebuah kecerdasan. Sudah banyak dikembangkan. Kalau di Jepang sudah banyak robot-robot yang dipakai yang dibentuk misalkan nursing bot dan sebagainya. Tapi kalau di US atau di mana itu tidak bisa digantikan, perawat itu nggak bisa digantikan oleh robot ya. But
perawat dapat diasisteni oleh robot gitu ya. Jadi ada robot yang didesain untuk mengasisteni human nurse, jadi mengasisteni perawat untuk melakukan sesuatu yang rutin dilakukan, misalkan restocking. Jadi misalkan kita nyetok obat, nyetok lagi, nyetok alat dan sebagainya, sterilisasi alat dan sebagainya, hal-hal yang memang rutin dilakukan. Kemudian ada juga contoh penggunaan artificial intelligence yang paling mudah kita jumpai adalah dengan chatbot. Kayak teman-teman misalkan halo dokter, halo dok, itu kan dia chat dengan dokter. Itu bahasanya kenapa mirip? Misalkan teman-teman sekarang sering kan kayak misalkan WhatsApp yang dia bisa dijawab sendiri. Nah, itu menggunakan chatbot. Jadi ada chat robot yang memang dia diintegrasikan untuk mendeteksi keyword ketika ada orang WA gitu ya, atau ketika ada orang chat misalkan, dokter saya sakit perut. Nah, chatbot itu akan mendeteksi sakit perut, and then dia akan menjawab, oke, Anda sakit perut, kemungkinan Anda mengalami ini, Anda harus melakukan pemeriksaan ini, ada gejala lain. Nah, nanti itu dia akan berlanjut seperti itu. Jadi sudah disiapkan algoritmanya, apa keywordnya akan dijawab apa keywordnya akan dijawab apa keywordnya akan dijawab apa. Nah, kemudian artificial intelligence ini juga sering digunakan untuk pengobatan ya. Jadi misalkan dia mendiagnosis jadi kanker, misalkan pola-pola kanker seperti ini, kemudian mendeteksi anti kanker, kemudian dia menyimpulkan prosedur untuk pembuatan obat. Jadi untuk obat ya. Jadi obat itu algoritma untuk mengurangi errornya itu sudah bisa dipercepat dengan artificial intelligence ini. Jadi memang sudah sangat penting sekali artificial intelligence ini dalam bidang kesehatan. Okay, I think now for virtual or digital health. Jadi memang kita nggak bisa mengubah atau menghentikan perkembangan teknologi ya. Jadi kalau kita merasa kita kurang dalam teknologi, maka kita harus belajar. Karena perkembangan teknologi tidak dapat kita lawan, maka kita harus berkawan. Oke, terima kasih. Thank you very much for this topic. We will meet on another topic. Thank you. Goodbye.